Shalom untuk kita semua, umat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Di mana kami yang ada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami juga membawa teman-teman dan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan syukur kami akan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, hadirlah, terimalah penyembahan kami ini. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dalam sikap berdoa, mari kita naikkan satu lagu pujian. Kita katakan kepada Tuhan dengan segenap hati, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sekali lagi kita katakan, hati dan jiwaku, ku datang padamu, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah, Yesus, ya Tuhan, Engkaulah permata hati kami Tuhan. Dunia tak dapat, ya Tuhan, memberikan kemuliaan. Benar ya Tuhan, menjadikan kami dikagumkan dan semakin indah bagi-Mu. Lebih sungguh lagi kita naikkan lagu ini dari awal. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.
kita bangkit berdiri. Dalam sikap menyembah, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertemu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, terpujilah Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sebentar kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, kiranya Engkau disukakan oleh penyembahan kami. Dan hati kami bersyukur, kami mau lebih lagi menaikkan ucapan syukur kami. Sebab Engkaulah Tuhan tempat kami berlindung. Kita yang mau bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Kita naikkan satu pujian, ke gunung tinggi ku naik-naik.
terima kasih. Ini dari kunci apa ya? Boleh direndahkan? Kita mau naikkan sekali lagi ya. Boleh ya? Oke, kita naikkan lebih sukacita lagi. Haleluya. Sumber damai hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai tidak ketemu. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai tidak ketemu. Namun hidupku tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara, saudari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu lagu pujian. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan bulan jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita naikkan sekali lagi dengan sungguh hati. Haleluya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya persilakan. Jadilah jalanku, tetaplah Kau bersamaku, dan takkan ku takut sebab Kau di dekatku, besertamu selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus Kristus yang terus menerangi setiap langkah kami, yang terus memegang tangan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini persiapkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, tunduk di bawah kuasa naungan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, berikan kami pengertian akan firman-Mu sesederhana mungkin, sehingga kami dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Ya. Hari ini saya akan membawa tema firman Tuhan, yaitu
memperkuat diri. Kita buka di dalam 2 Tawarik 17 ayat 1. Memperkuat diri. 2 Tawarik 17 ayat 1. 2 Tawarik 17 ayat 1. Sama-sama kita baca. Sudah dapat saudara? 1, 2, 3 ya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Ya saudara, kita tahu bahwa ketika kita lemah, kita mudah jatuh ya. Tetapi tidak juga sedikit kemungkinan bahwa orang kuat bisa jatuh, ya kan? Ya contohnya banyak kita lihat ya, viral begitu ya, sudah di atas jatuh seperti ini tergelincir gitu ya. Banyak juga, tapi paling mudah itu yang lemah bisa langsung patah begitu ya. Nah di sini Raja Yosafat dia memperkuat diri. Padahal dia raja loh, ya dia raja, sudah di atas, sudah menjadi pemimpin, tapi dia tetap memperkuat diri. Artinya apa saudara? Bahwa setiap kita harus memperkuat diri di dalam Tuhan. Saya sangat diberkati bagaimana kehidupan Raja Yosafat. Ya Raja Yosafat bukan raja yang hidup berliku-liku perjalanannya, bukan. Dia orangnya, kita baca riwayatnya begitu, dia itu mulus begitu ya. Melenceng sedikit ditegur langsung mulus lagi, balik lagi begitu. Nah kali ini apa sih yang dia perkuat? Maksudnya bagaimana kiat-kiatnya, cara dia memperkuat dirinya walaupun dia raja. Ya, bagaimana caranya? Satu, saya sangat diberkati yaitu di ayat 3. Di ayat 3, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal. Ya, di ayat 4-nya melainkan mencari Allah ayahnya. Nah yang pertama dia lakukan adalah mencari Allah. Sekalipun dia raja, dia tetap mencari Allah. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita bangun tidur atau ketika kita melakukan aktivitas kita, sempat enggak kita mencari Allah? Di tengah-tengah kita lagi sibuk-sibuknya melakukan tugas, bekerja di rumah, menyapu atau apapun kegiatan-kegiatan kita, sempat enggak kita mencari Allah? Ya, sempat nggak kita mencari Allah? Malah kebanyakan kalau kayak kami gitu ya, guru sibuk dengan urusan anak ini. Saya pikir ya udah segitu kemampuan dia, nggak usah diperdebatkan. Lebih bagus doakan saja gitu ya. Kalau menurut saya, orang mungkin pikir ya kamu sih bawanya dari sisi agama katanya begitu, nanti nggak ada kemajuan. Menurut saya mau capek berdebat apapun, kalau kebenaran itu muncul deh gitu. Gak usah banyak berdebat. Aku tuh paling malas banyak berdebat. Kalau banyak berdebat nanti aku jadi nunjukin gitu loh. Jadi saya ya udah, kamu mau berdebat seperti itu ya terserah begitu. Jadi masalah anak ini, orang tuh begini. Kemampuan kami untuk mendidik ya seperti ini. Ya begitu. Rata-rata guru deh. Ya rata-rata guru. Kadang anak itu di sini beda, sama guru ini beda, sama guru ini beda. Ada yang sama, ada yang umum, tapi ada juga yang berbeda-beda begitu. Saya paling males kalau berdebat. Udah lebih bagus tenangkan diri gitu ya. Ini sangat diberkati gitu ya. Sesibuk apapun kita, coba kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, menikmati kebaikannya, mencari Allah. Wow, amazing. Ada kekuatan. Ya, orang lain kalau memperkuat diri fitness gitu ya, itu banyak dilakukan, aerobik gitu ya, lari pagi ya. Saya bilang Mas Fahmi, kita kayaknya belum pernah loh lari pagi di SP. Nggak usah boro-boro ke SP, kayaknya untuk jalan nggak ada waktu gitu ya, kayaknya dikebut-kebut pekerjaan ini, pergi sana begitu.
Tapi kita kuat, kenapa? Karena ada Tuhan gitu ya. Ada banyak juga orang fitness kesana kemari, kalau waktunya lemah dia lemah gitu. Itu yang saya pikirkan, aduh saya nggak stres amat kayak orang-orang ini ya, itu juga sudah syukur lah gitu ya. Ngadepin anak yang saat ini sudah syukur lah, bisa dihadapin begitu ya, syukur aja, disyukurkan gitu ya. Jadi kita mencari Allah, yang pertama itu ya Raja Yosafat, cara kiatnya dia adalah mencari Allah. Pertanyaannya bagi kita, ya sudah seberapa banyak kita mencari Tuhan? Oke? Sudah seberapa banyak waktu kita mencari Tuhan? Nah, yang berikutnya, yang kedua, hidup menurut perintah-perintahnya. Hidup menurut perintah-perintahnya. Banyak orang, kita boleh cross check diri gitu ya. Mencari Allah mungkin dalam istilah peribadatan, tapi apakah kita sudah mengikuti perintah-perintahnya begitu? Nah, di sini yang kedua adalah mengikuti perintah-perintahnya. Ya, mengikuti perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Nah, mengikuti perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ada juga sih pengaruh dari apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ya. Dia berbesan dengan Ahab, Raja Israel. Raja Yosafat adalah Raja Yehuda. Ahab besannya Raja Israel. Nah, Ahab tidak hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Dia hidup menyembah berhala. Nah, di sini dia sempat istilahnya apa ya? Jatuh tidak mengikuti perintah-perintahnya Tuhan. Kita juga pasti pernah ya seperti itu. Jatuh tidak mengikuti perintah-perintahnya Tuhan. Yang pertama tadi mencari Tuhan, yang kedua mengikuti perintahnya, otomatis ya. Tapi kita pun mau seperti itu, menyeleweng atau jatuh dalam liku kehidupan. Tetapi yang ajaibnya ya, apa yang dilakukan Yosafat adalah dia mau ditegur dan dia mencari siapa di sini, adakah nabi Tuhan? Ya, adakah nabi Tuhan? Begitu. Jadi dia dalam hubungan besan dengan Ahab, sekalipun dia mencari gara-gara, mau ikut sama Ahab mencari gara-gara dengan bangsa memerangi Ramot Gilead ya, tetapi perlindungan Tuhan sempurna. Ya, di ayat-ayat berikutnya itu di pasal 18 itu dikatakan bahwa ketika bangsa Ramot Gilead mau memanah sembarangan, yang kena itu Raja Ahab. Pertama sudah ketemu Raja Yosafat, tetapi orang Ramot Gilead, oh ini bukan Raja Yosafat, ini bukan Raja Israel. Ini bukan Raja Israel. Mereka lepaskan Raja Yosafat. Kenapa? Ternyata ada di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan karena masih ada hal yang baik yang ditemukan Tuhan di dalam diri Yosafat. Wow, amazing. Ya, saya bilang, Tuhan luar biasa. Biasanya kalau orang ya ditahu dia berbuat nggak bagus, nggak sepakat dengan temannya, hal baik pun bisa lenyap, bener nggak? Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan, bener nggak? Ya, contohnya nih, saya baik-baikan dulu deh sama Katina. Ini contoh, terus ada selek, terus nggak mau cakapan lagi. Wow, itu sepertinya anak-anak ya bagi saya gitu ya, anak-anak. Selek ya selek gitu ya. Tapi kebanyakan orang juga mau kayak gitu, diinget-inget masih yang jelek-jelek. Tuhan bilang apa? Karena masih ada hal yang baik yang kutemui dari Yosafat. Wow, amazing. Saya bilang Tuhan bener-bener Bapa yang baik ya gitu ya. Senakal apapun manusia kita, tapi masih ada sedikit hal kebaikan kita di hadapan Tuhan, itu diperhitungkan dia. Sama seperti Raja Yosafat. Dia tidak mati di tangan musuh, tapi diperhitungkan katanya ya. Di sini pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Pelihat Yehu mengatakan masih ada hal baik yang dilihat Tuhan kepadamu. Jadi memperkuat diri. Yosafat benar-benar ya mencari Tuhan, mengikuti jalannya, sekalipun dia terjatuh, dia ingat kembali. Ketika ditegur, dia tidak mengeraskan hati. Seberapa banyak di antara kita ketika kita ditegur kita mengeraskan hati? Ya, ketika kita ditegur kita mengeraskan hati.
Nah, di sini Yosafat tidak. Ya, dia tidak, dia kembali lagi. Dan poin yang ketiga dengan tabah hati di ayat 6, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Dengan tabah hati. Seberapa banyak kita kuat menghadapi cobaan? Tabah hati nggak kita gitu? Saya punya teman, karena dia disenggol sedikit percakapan dengan atasannya, dia langsung kabur, ditinggalkannya. Padahal namanya masuk dalam panggilan PPG, akhirnya hangus. Aku bilang sama dia, ih kamu digitukan aja, sudah peot kamu, sayang sekali. Aku di sini udah 7 tahun menanti-nanti, belum juga. Aku tetap tabah, kamu yang baru kemarin kamu di sini, namamu masuk. Kan kami sudah dipindahkan ke SD. Dia di TK, kalau aku di TK itu aduh, mau saya terserah deh gitu. Kita itu menanti sesuatu yang dari pemerintah gitu ya. Sayang sekali. Ya gimana lah, aku dibilang pembohong. Aku dibilang pembohong, itu urusannya sama Tuhan gitu ya. Kamu dibilang pembohong kayak gitu, aduh, tapi nggak apa-apa lah. Aku mau datang samamu, mau mengatakan kuatkan hatimu di pekerjaan yang baru. Karena dimanapun kita bekerja, sebenarnya senggolan-senggolan itu wajib ada. Nggak usah di mana kita bekerja, di rumah tangga pun kita ada senggolan-senggolan, bener nggak sih? Ya sayang sekali di sini. Yosafat dengan tabah hati, dia menguatkan hatinya untuk apa? Untuk melakukan kebenaran, ya. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, nggak bisa. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Kalau kita mau dibilang pembohong, pecundang, mau apapun itu, ya, satu kata untuk kita 1000 kata penghakiman dari Tuhan turun kepada dia, ya. Jadi nggak usah kita sibuk dengan orang bilang apa kamu kayak gini. Sayang sekali. Di situ dia keluar, besoknya terpanggil namanya lulus PGG, apa? Ya itu CPG ya. Masuk di sana nama dia lalu saya bilang gimana saya ini katanya. Lalu saya bilang semoga kamu bisa disambung di pekerjaan yang baru. Semoga nggak dihitung lagi TMT-nya dari 0. Ya ini adalah apa ya? Ini adalah contoh real gitu ya bagi kita. Saya langsung narik. Saya bilang saya nggak tahu loh ya. Saya nggak udah 7 tahun di sini menanti-nanti hal itu belum ada loh. Sampai saya mau dibilang apapun itu urusanmu lah. Kadang sih menggerutu, tapi menggerutu nggak pernah sampai fighting gitu sama yang mencemooh gitu ya, atau yang menjatuhkan alasan apapun, nggak pernah mau fighting gitu. Kok dia memang langsung fighting, oke, saya resign katanya. Wih, rugi kali kok resign sayang. Tapi itu yang mau kita cari. Kadang mujizat itu selangkah lagi di depan kita tidak mau tabah hati kita. Kadang begitu ya. Kadang kita seperti itu, makanya butuh memang orang-orang yang mensupport kita gitu. Butuh orang-orang di sekitar kita untuk tetap tabah hati kita, menguatkan hati kita begitu. Nah, kemudian di sini di ayat 9 lagi yang poin keempat, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Iya. Belajar setiap hari, belajar setiap waktu. Kadang teguran itu datang dari anak kecil loh. Saya lebih suka sebenarnya ngajar di TK. Kenapa? Kepolosan mereka itu kadang bikin kita ketawa gitu ya. Kadang sudah aku nggak tahu mau bilang apa teacher, aku nggak tahu. Nah itu kayaknya gimana dibuat dia lagi tingkahnya begini ya, aduh nyunyul lagi kan. Jadi kalau aku nggak tahu, aku tadi pergi ke pesta ini banyak alasnya. Kamu kan udah tahu nggak terus. Itu mikir gitu lagi kan. Karena kecil ini sebenarnya lebih enak ngajar di TK. Banyak orang bilang aku nggak bisa ngajar, tapi bagi saya lebih enak gitu ya. Tapi dimanapun harus
harus ditempatkan dimanapun, harus mau belajar. Di sini mereka memberi pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat. Artinya apa? Yosafat mengajarkan kepada rakyatnya tentang Taurat. Yosafat menyadari pentingnya belajar, gitu ya. Setiap kita penting kita belajar dari hal-hal apapun, dari peristiwa teman, sahabat, orang-orang lain, ya perlu kita belajar. Karena itu adalah yang real ya, bisa kita lihat bagaimana contoh-contoh kehidupan gitu. Saya jujur bukan karena di sini ada Bu Gembala, bukan gitu ya. Bahkan kalau ada orang bertanya bagaimana keadaan Ibu Gembalamu, kadang ya ada doa bersama, saya selalu bilang ayo kita doakan bareng gitu. Bagaimana keadaan Ibu Gembala? Saya bilang saya banyak mengambil pelajaran dari Ibu Gembala. Dia tetap kuat gitu ya. Ya dulu lama beberapa tahun di pastori sering kedapatan begitu atau buka pintu Ibu Gembala lagi berdoa. Itu membuat saya mengajari saya bahwa doa itu kuat gitu. Dan saya sama suami saya bilang Ibu Gembala itu ada itu karena kuat berdoa loh. Itu kuat berdoa. Jadi sini apa? Pengenalan akan Kristus. Dia Yosafat ini mengatakan menggerakkan kepada pemimpin-pemimpin atau imam-imam untuk mengajari masyarakat atau bangsa Yehuda. Ya, memberikan pelajaran di Yehuda membawa kitab Taurat Tuhan. Begitu, kita kuat harus belajar setiap hari. Kita harus sempatkan diri belajar tentang firman Tuhan, gak ada habisnya. Kadang kita baca di sini nanti ada dapat pengertian, kita dengar khotbah dapat lagi pengertian dari Tuhan. Wow, ini amazing. Jadi kita belajar tentang apapun. Bahkan Tuhan bisa mengajari kita lewat tumbuhan, gitu ya. Kadang karena kesibukan lupa nyiram bunga. Terus lihat, waduh ini bunganya sudah hampir layu begini. Kita siram, tiba-tiba teguran dari Tuhan. Demikianlah jiwamu jika engkau menenangkan dengan air kehidupan. Benar gak sih? Iya kan, banyak sekali hal-hal yang boleh kita belajar ya dari manapun gitu ya. Ketika kita siram, beberapa menit kemudian kita lihat lagi sudah segar lagi. Demikian kita sebanyak pekerjaan apapun, ketika kita belajar Taurat Tuhan, firman Tuhan, pasti saya akan percaya walaupun nggak langsung celeng gitu ya. Celeng enggak ya. Kadang kita nggak ngerti urat-urat tubuh kita yang sudah mulai kesleo itu Tuhan gerakkan lagi, bagus kembali gitu ya. Nah, ini adalah kemenangan setiap orang yang jika ia memperkuat dirinya. Sama seperti Raja Yosafat, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat diri. Mari saudara, kita memperkuat diri kita bukan karena fitness, bukan karena makanan enak, lezat, 4 sehat 5 sempurna, tetapi karena perkenanan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kiat-kiatnya Raja Yosafat melakukan diri untuk memperkuat dirinya. Dan kalaupun kita ada jatuh atau menyimpang ke kiri, langsung ketika ditegur oleh firman Tuhan kita boleh kembali lagi kepadanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tuhan Yesus, kami kuat itu semua karena Engkau. Kami boleh bangun pagi memandang wajah-Mu, itu semua karena kekuatan Engkau. Bahkan ketika kami lemah, Engkau izinkan orang-orang lain berada di dekat kami untuk kami boleh melihat kehidupan mereka sehingga kami dikuatkan kembali. Kadang kami salah berteman yang membuat kami terpojok, tetapi Tuhan kirimkan orang-orang yang the best di hadapan Tuhan untuk memperkuat iman kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan hidup.
Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Terpujilah Allah yang hidup, yang terus memberkati kami sehingga kami mampu memperkuat diri kami di hadapan lawan-lawan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Saat ini kami selesai mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa, berkatilah persembahan yang akan kami berikan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita ya Tuhan, untuk memperbesar, mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang mau memberi dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Kita katakan biar bumi akan berlalu, namun Tuhan. Biar akan berlalu, biar bintang tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Sekali lagi kita katakan, biar bumi akan berlalu, biar bintang tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
goncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya, pasti akan digenapi. Saya persilakan pendoa syafaat. Haleluya. Shalom. Shalom. Tetap semangat, amin. Amin. Iya, apapun keadaannya, dilukai tidak dilukai, dilecehkan tidak dilecehkan, dianggap tidak dianggap, doa itu tetap jalan. Amin. Setuju, amin. Haleluya. Kita akan mulai doa-doa kita, topik-topik doa kita. Mungkin ada yang kita sharing, ada yang mau didoakan. Kepala sakit. Iya, lagi musimnya Lagi cuaca. batuk. Cuacanya memang kurang bersahabat. Pak Julison sakit apa? Oh, kecelakaan. Siapa? Siapa? Kena knalpot. Oh. Dirawat inap atau sudah di rumah? Oke, Pak Julison. Oke, yang lain? Ada? Ya? Natal. Iya, haleluya. Persembahan besok kalau jadi apa? Apa itu? Untuk penggalangan dana besok ya jadinya ya. Apa ini? Enggak jadi ya? Oh, enggak jadi. Oh, BI besok ya. BPI. Saya kira belum latihan ya. Masa besok. Tapi kalau kakak suara aku lagi tinggi. Tetap doakanlah yang ke Pantai Jompo itu ya, kunjungan ke kunjungan Panti. Natal, Pantai Yayasan Kasih-Kasihan. Iya, ini pantai pula kan. Aku masih teringat dengan orang Jompo. Karena di sana juga ada orang Jompo. Iya. Kalau yang di sana banyak makan hati, makanya agak terganggu. Di sini kan tidak, pelan-pelan harus kuat. Jangan makan hati, gak enak. Kalau kamu makan hati katanya vampir. Oke, yang lain ayam ada? enak, Pak. Yang lain ada, mungkin ada yang perlu kita doakan sepanjang dari 1 bulan ini. Dari remaja, ada remaja. Wah, luar biasa, nggak ada ya. Ada Natal juga kan? Semua Remaja? Semua lah Natal didoakan. Semua Natal didoakan. Iya. Ada teman yang punya bambu habis. Oke. Ya, nanti kita bagi sama-sama ya pastinya. Dalam menjelang 2 bulan ke depan pasti umumnya kegiatan gereja kan sama-sama kita doakan. Kita akan mulai, kalau tidak ada lagi, mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Allah yang hidup. Kami sadar diri selama napas hidup masih ada di dalam kami yang kau percayakan. Maka apapun yang kami kerjakan hingga saat ini, kami mau berdoa, bersekutu, menaikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan untuk baik perkembangan gereja Tuhan di tempat ini ataupun rekan sepelayanan kami maupun jemaat Tuhan percayakan di tempat ini. Kami percaya campur tangan Tuhan, jadilah yang kami kerjakan tidak sia-sia. Haleluya. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Mampirlah dengan doaku.
kembali dari awal sama-sama kita menaikkan pujian ini. Engkau penghormatan Yesus, sekali lagi panggil nama Tuhan kita, Yesus, Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa buat pelayanan kita sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan, dan kita melepaskan berkat api roh yang luar biasa kepada setiap pelayan pengurus pekerjaan Tuhan di tempat ini, diberikan roh yang luar biasa,